Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channelku Tisa Paramita Nirmala. Di video kali ini aku akan membahas tentang materi biologi kelas 10 semester 1 bab 1, yakni ruang lingkup biologi. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup biologi itu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu biologi, baik itu objek maupun cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan biologi. Ruang lingkup biologi ini sendiri dibagi menjadi 7, yakni: pertama, karakteristik dasar makhluk hidup. Berikut ini adalah karakteristik dasar makhluk hidup. A. Makhluk hidup disusun oleh sel. Setiap makhluk hidup terdiri dari satu sel, yakni uniseluler, atau banyak sel, yakni multiseluler. Setiap sel itu dilindungi oleh membran yang memisahkannya dari lingkungan. B. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu perubahan ukuran sel menjadi semakin besar, ataupun pertambahan jumlah sel. C. Makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi berbagai reaksi penyusunan dan penguraian senyawa-senyawa yang disebut metabolisme. D. Makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup sensitif terhadap rangsang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Contoh rangsang yang diterima oleh makhluk hidup antara lain perubahan warna, arah, dan intensitas cahaya, suhu, tekanan, kadar air, dan suara. E. Makhluk hidup melakukan reproduksi. Makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya karena kemampuannya untuk melakukan reproduksi. Saat reproduksi, materi herediter dari induk diwariskan kepada keturunannya. F. Makhluk hidup mampu beradaptasi. Setiap makhluk hidup mampu beradaptasi sehingga dapat bertahan meskipun keadaan lingkungan senantiasa berubah. Setelah membahas karakteristik dasar makhluk hidup, kita beralih ke ruang lingkup biologi selanjutnya, yakni kedua, struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Tersusun dari yang terkecil hingga terbesar, yakni molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kita lanjut ke urutan ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Carl Woese membuat klasifikasi makhluk hidup ke dalam 6 kingdom, yaitu Archaea, bakteria, Eubacteria atau bakteri, Protista, fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Setelah membahas klasifikasi makhluk hidup, kita beralih ke nomor 4, pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah dapat dilakukan dengan cara pengamatan. Melakukan pengamatan ciri-ciri meliputi bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Setelah melakukan pengamatan, kita dapat membuat pertanyaan. Misalnya, kenapa, mengapa? Setelah membuat pertanyaan, kita juga dapat membuat hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah melakukan 3 langkah tersebut, kita dapat langsung memprediksi dan bereksperimen untuk menyelesaikan masalah biologi dengan metode ilmiah. Kita langsung beralih ke nomor 5, yakni penelitian ilmiah.
Untuk membuat penelitian ilmiah kita membutuhkan 5 tahap, yakni pertama, membuat kerangka acuan. Kedua, membuat proposal penelitian. Ketiga, melaksanakan prosedur pelaksanaan penelitian. Keempat, kita melakukan analisis data. Dan yang kelima, kita membuat laporan penelitian. Setelah membahas tentang penelitian ilmiah, kita berlanjut ke nomor 6, yakni keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Ternyata biologi juga memiliki keterkaitan dengan ilmu lain, seperti ilmu matematika, fisika, kimia, geografi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu komputer serta antropologi. Dan yang terakhir, dampak negatif dan positif perkembangan teknologi terhadap biologi. Dampak negatif tersebut dapat terlihat dari kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem tersebut terjadi dikarenakan salah satunya penggunaan pestisida terlalu banyak pada saat memberantas hama. Sedangkan dampak positifnya yaitu pada bidang pertanian, terciptanya kultur jaringan. Pada bidang peternakan, yakni terciptanya inseminasi buatan. Pada bidang kesehatan, yakni adanya identifikasi virus. Dan yang terakhir, pada bidang industri, terciptanya susu fermentasi. Amazing! Sampai di sini dulu materi biologi kelas 10 bab 1 semester 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan tentunya sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Salam pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan tentunya share video ini ke semua orang agar dapat dilihat dan tentunya bermanfaat. Terima kasih.